Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pada para dosen maupun teman-teman yang sedang menonton video saya ini. Di sini saya akan memaparkan hasil dari laporan daripada praktik kerja lapangan saya di Divisi Human Resource di bagian Recruitment Officer, yang mana laporan ini disusun untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada mata kuliah praktik kerja lapangan. Baik, adapun di sini beberapa agenda pemaparan yang akan saya lakukan, di mana kita awali dari profil praktikan, yaitu profil saya sendiri, lalu dilanjutkan dengan latar belakang, lalu profil perusahaan, tujuan dan manfaat, lalu ada kegiatan selama magang, analisis pekerjaan, kendala dan solusi, serta kesimpulan. Oke, kita masuk ke yang pertama itu ada profil profil praktikan, yang mana profil saya sendiri. Jadi perkenalkan semuanya, nama lengkap saya Muhammad Soleh Santoso, atau yang lebih akrab dikenal Soleh. Mana saya merupakan mahasiswa program studi S1 Pendidikan Bisnis dari kampus Universitas Negeri Jakarta, dan yang mana saya menjalankan magang dari periode 9 Februari 2026 hingga 9 Juni 2026. Kurang lebih untuk masanya itu selama 4 bulan. Oke, baik. Pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait latar belakang pelaksanaan praktik kerja lapangan saya. Jadi, perkembangan industri jasa keuangan dan perdagangan berjangka saat ini semakin pesat, yang mana sehingga perusahaan dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, fungsi human resource, khususnya pada proses rekrutmen, menjadi sangat penting karena berperan dalam memperoleh kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuat proses rekrutmen semakin modern. Saat ini, perusahaan memanfaatkan berbagai platform digital untuk mencari kandidat, melakukan screening, hingga mengelola proses seleksi secara lebih efektif dan juga efisien. Kondisi tersebut membuat praktisi human research dituntut untuk memiliki kemampuan yang tidak hanya di administratif, tetapi juga mampu mengelola proses rekrutmen secara profesional. Berdasarkan kondisi tersebut, saya memilih melaksanakan praktik kerja lapangan di divisi human resource pada PT Victory International Futures, khususnya bidang rekrutmen. Pemilihan divisi ini juga didasarkan pada ketertarikan saya terhadap pengelolaan sumber daya manusia, terutama pada proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Oke, selanjutnya kita masuk ke profil perusahaan, yang mana perusahaan yang tempat saya magang ini namanya adalah PT Victory International Futures, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang edukasi dan juga jasa layanan keuangan perbankan, atau yang familiar disebut dengan uh, broker pialang berjangka, yang mana perusahaan ini beralamat di Gedung Sonata Pas di Jalan Jenderal Sudirman, lantai 20, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan manfaat yang saya peroleh selama melakukan praktik kerja lapangan. Secara umum, kegiatan PKL ini memberikan manfaat baik dari sisi pengetahuan maupun keterampilan. Yang mana dari sisi pengetahuan, saya menjadi lebih memahami bagaimana fungsi dari human resource itu sendiri, khususnya pada bidang rekrutmen officer, yang mana diterapkan secara langsung di lingkungan kerja profesional. Kemudian dari sisi keterampilan, saya memperoleh pengalaman dalam menjalankan berbagai tahapan proses rekrutmen, mulai dari publikasi lowongan pekerjaan, screening CV,
pengelolaan database kandidat, hingga koordinasi proses wawancara. Selain itu, saya juga terlibat dalam berbagai kegiatan administrasi rekrutmen yang mendukung kelancaran proses seleksi. Melalui ranah kegiatan tersebut, saya juga berhasil mengembangkan soft skill seperti kemampuan komunikasi, administrasi, ketelitian, serta kerjasama tim. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang mana kegiatan yang saya lakukan selama magang di divisi Human Resource pada PT Victory International Recruiters. Jadi secara umum kegiatan magang saya itu banyak berfokus pada proses rekrutmen kandidat, yang mana alurnya itu bisa kita lihat di sini dari screening CV, kemudian pemanggilan dan juga interview screening, dilanjutkan dengan program training sampai pada interview user. Jadi, pada tahap pertama, saya melakukan screening CV kandidat, yang mana dalam kegiatan ini, saya menyeleksi CV yang masuk berdasarkan beberapa aspek seperti latar belakang pendidikan, lalu pengalaman kerja, usia, domisili, kemampuan komunikasinya, dan juga kesesuaian kandidat dengan posisi yang sedang dibutuhkan perusahaan. Jadi dalam satu hari saya bisa melakukan screening sekitar kurang lebih 50 sampai 100 CV, dan mungkin bisa dibilang dari jumlah tersebut biasanya sekitar 20 sampai 40 kandidat yang memenuhi kualifikasi untuk lanjut ke tahap berikutnya. Perlu diingat atau dicatat. Jadi untuk jumlah yang tadi saya sebutkan itu saya ambil dari sampel dari yang sering saya alami. Terkadang jumlahnya bisa kurang ataupun bisa lebih dari yang saya sebut tadi. Oke, lalu setelah kandidat dinyatakan sesuai secara administrasi, saya membantu melakukan pemanggilan kandidat untuk mengikuti interview screening. Yang mana pemanggilan ini biasanya dilakukan itu melalui WhatsApp. Jadi dengan menyampaikan informasi mengenai posisi yang dilamar, jadwal interview, lokasi, serta mekanisme seleksi di tahap ini, saya juga perlu memastikan kehadiran kandidat, termasuk melakukan penyesuaian jadwal apabila ada kandidat yang berhalangan hadir. Lalu selain itu, saya juga ikut membantu proses interview screening, yang mana tahap ini bertujuan untuk menggali informasi awal daripada kandidat seperti motivasi melamar mereka, pengalaman kerja, kemampuan komunikasi, dan kesesuaian kandidat dengan kebutuhan perusahaan. Jadi dari kegiatan ini saya belajar bahwa proses rekrutmen itu tidak hanya soal mencari kandidat, tapi juga membutuhkan komunikasi yang jelas, profesional dan juga terorganisir. Kemudian, kandidat yang lolos interview screening itu akan mengikuti program training, yang mana dalam tahap ini saya membantu melakukan monitoring kehadiran dan juga partisipasi peserta training. Biasanya dalam satu batch itu terdapat sekitar 10 sampai 20 peserta yang perlu dimonitor. Terkadang bisa saja hanya 5 sampai 10 peserta 5 sampai 10 peserta tergantung daripada peserta yang lolos di tahap interview screening. Jadi kegiatan training ini penting karena kandidat itu nggak cuma dikenalin sama profil perusahaan dan budaya kerjanya, tapi juga dinilai dari sisi kedisiplinan, komitmen, dan juga keseriusannya dalam mengikuti proses rekrutmen. Lalu tahap terakhir itu yang saya bantu adalah koordinasi dengan interview user, yang mana pada tahap ini saya membantu mengatur jadwal antara kandidat dengan user atau pihak yang akan melakukan wawancara lanjutan. Saya juga memastikan data kandidat itu sudah siap, informasi interview sudah disampaikan dengan jelas, dan status daripada kandidat itu diperbarui setelah proses interview selesai. Oke, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait eh, analisis pekerjaan selama saya melaksanakan praktik kerja lapangan di Divisi Human Resource
pada PT Victory International Fitters, yang mana selama saya magang, saya itu ditempatkan sebagai Human Resource Intern dengan fokus pada bidang rekrutmen officer. Secara garis besarnya itu, pekerjaan saya berhubungan dengan proses rekrutmen dan seleksi kandidat, mulai dari pencarian, penyaringan, pengelolaan data kandidat, sampai dengan proses penerimaan karyawan baru. Jadi dalam pelaksananya itu sistem kerja yang saya jalani adalah hybrid, yaitu kombinasi antara WFO atau work from office dan WFA atau work from home. Jadi untuk posisi rekrutmen officer intern itu jadwal kerja dilakukan secara fleksibel dengan komposisi 3 hari bekerja dari kantor dan mohon maaf, saya ulangi. Jadi jadwal kerja yang dilakukan itu jadi jadwal kerja itu dilakukan secara fleksibel dengan komposisi 3 hari bekerja dari kantor dan 2 hari bekerja di rumah. Walaupun sistemnya itu bisa dibilang hybrid ya, jadi seluruh pekerjaan itu tetap harus terkoordinasi dengan baik bersama tim human resource, terutama karena proses rekrutmennya itu membutuhkan komunikasi yang cepat dan juga data yang selalu diperbarui. Jadi selama PKL atau magang, saya terlibat dalam hampir seluruh tahapan rekrutmen. Jadi tahap pertama adalah screening CV, kurang lebih yang saya sebutkan. Pada tahap ini saya melakukan seleksi administrasi dengan melihat kesesuaian antara profil kandidat dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, seperti pendidikan, pengalaman kerja, usia, domisili, dan kompetensi yang relevan. Lalu, setelah kandidat dinyatakan sesuai, saya menghubungi kandidat untuk mengikuti interview screening, yang mana dalam proses ini saya menyampaikan informasi mengenai posisi yang dilamar, jadwal wawancara, serta ketentuan yang diperlukan yang perlu dipersiapkan kandidat. Saya juga melakukan konfirmasi kehadiran dan mencatat hasil komunikasi tersebut sebagai bagian dari administrasi rekrutmen. Tahap berikutnya adalah interview screening. Lalu setelah interview screening, yang mana kandidat yang lolos akan mengikuti program training. Lalu, setelah program training selesai, kandidat akan diundang kembali untuk menjalankan interview user. Yang mana pada tahap ini saya membantu mengatur jadwal antara kandidat dan user, menghubungi kandidat, serta memastikan proses interview berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi bagi kandidat yang berhasil melewati seluruh tahapan seleksi, proses itu dilanjutkan ke tahap offering letter dan juga onboarding. Yang mana dalam tahap ini saya juga membantu menyiapkan kebutuhan administrasi, menghubungi kandidat terkait hasil seleksi, serta memastikan kelengkapan dokumen sebelum kandidat bergabung dengan perusahaan. Selain terlibat dalam tahap seleksi, saya juga bertanggung jawab dalam pengelolaan database kandidat, yang mana kegiatan ini meliputi pencatatan data kandidat, pembaruan status pada setiap tahapan seleksi, serta pengarsipan dokumen, dan juga penyusunan rekap data yang dibutuhkan oleh tim human resource. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kendala yang saya alami atau saya hadapi selama melaksanakan praktik kerja lapangan, sekaligus solusi yang saya lakukan untuk mengatasinya. Jadi, selama terlibat dalam proses rekrutmen, kendala pertama yang saya hadapi itu adalah banyaknya kandidat yang harus diproses dalam waktu yang bersamaan. Jadi, dalam satu waktu itu saya tidak hanya melakukan screening CV, tapi juga menghubungi kandidat, mengatur jadwal interview, lalu memperbarui database, kemudian memonitor kandidat yang berada di tahapan seleksi yang berbeda. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya berusaha mengatur skala prioritas pekerjaan, terutama pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kelanjutan proses seleksi. Kemudian selanjutnya di sini ada kendala berikutnya,
yang mana adanya kandidat yang sulit dihubungi atau tidak memberikan respons. Jadi dalam beberapa kondisi itu juga ada nih kandidat yang udah mengonfirmasi kehadiran, tapi itu dia nggak hadir pada jadwal yang telah ditentukan. Solusi yang saya lakukan adalah melakukan follow up secara berkala melalui WhatsApp serta mengirimkan pengingat sebelum jadwal interview atau kegiatan seleksi berlangsung. Jadi dengan begitu komunikasi dengan kandidat dapat berjalan lebih jelas dan juga tingkat kehadiran kandidat dapat lebih terpantau. Selain itu, saya juga menghadapi kendala berupa perubahan jadwal interview secara mendadak, baik dari pihak kandidat maupun user. Di mana kondisi ini menurut saya itu cukup menantang karena saya harus menyesuaikan kembali nih jadwal dari kedua belah pihak. Untuk mengatasinya, saya meningkatkan koordinasi dengan kandidat dan juga user, lalu segera mencari jadwal alternatif agar proses rekrutmen itu tetap dapat berjalan tanpa menghambat tahapan berikutnya. Kendala lain yang saya temui adalah ketidaksesuaian antara kualifikasi kandidat dengan kebutuhan perusahaan. Nah, jadi beberapa kandidat itu yang melamar belum memiliki latar belakang pendidikan, lalu juga pengalaman ataupun kompetensi yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Jadi untuk mengatasi hal ini, saya membantu memaksimalkan proses screening dan juga memperluas sumber pencarian kandidat melalui platform rekrutmen yang digunakan perusahaan, sehingga peluang eh, untuk mendapatkan kandidat yang sesuai itu menjadi lebih besar. Kemudian dari sisi administrasi, pengelolaan data, kandidat juga menjadi tantangan karena jumlah data yang diproses itu cukup banyak ya, dan harus terus diperbarui. Jadi kesalahan kecil dalam pencatatan status kandidat itu dapat mempengaruhi proses seleksi berikutnya. Oleh karena itu, saya melakukan pembaruan data secara rutin dan juga melakukan pengecekan ulang agar informasi yang tersimpan itu tetap akurat. Nah, terakhir sebagai mahasiswa yang mungkin bisa dibilang baru pertama kali terlibat langsung dalam proses rekrutmen profesional, saya juga perlu beradaptasi dengan lingkungan kerja, budaya perusahaan, dan prosedur rekrutmen yang digunakan, yang mana untuk mengatasi hal tersebut saya aktif bertanya pada supervisor dan juga rekan kerja, serta mempelajari alur kerja yang diterapkan perusahaan. Oke, sebagai kesimpulan, yang mana pelaksanaan praktik kerja lapangan di Divisi Human Resource pada PT Victory International Futures memberikan saya pengalaman langsung dalam memahami proses rekrutmen dan juga seleksi di lingkungan kerja profesional. Jadi selama kegiatan PKL, saya terlibat dalam berbagai tahapan rekrutmen, mulai dari screening CV, pemanggilan kandidat, interview screening, monitoring program training, koordinasi interview user, administrasi offering letter, onboarding, hingga pengelolaan database kandidat. Jadi dari rangkaian kegiatan tersebut, saya memahami bahwa proses rekrutmen itu tidak hanya berfokus pada pencarian kandidat, tapi juga membutuhkan sistem administrasi yang rapi, komunikasi yang efektif, serta koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat. Selain memperoleh pengalaman teknis di bidang human resource, saya juga mengembangkan beberapa keterampilan penting seperti ketelitian dalam mengelola data, kemampuan komunikasi dengan kandidat, manajemen waktu, kerja sama tim, serta kemampuan problem solving ketika menghadapi kendala dalam proses rekrutmen. Kegiatan kali ini juga membantu saya melihat keterkaitan antara teori yang dipelajari selama perkuliahan dengan praktik langsung di dunia kerja, khususnya pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia, perilaku organisasi, dan juga komunikasi bisnis. Dengan demikian, pengalaman magang ini menjadi bekal yang sangat berharga bagi saya untuk meningkatkan kompetensi, wawasan, dan juga kesiapan saya dalam memasuki dunia kerja secara profesional. Baik, sekian pemaparan hasil daripada laporan praktik kerja lapangan saya di Divisi Human Resource di bidang Recruitment Officer pada PT Victoria International Futures. Saya Muhammad Soleh Santoso dengan NIM 17076230055 dari Prodi S1 Pendidikan Bisnis
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Mengucapkan terima kasih kepada teman-teman maupun dosen yang sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.